Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhir pekan yang ceria. Semoga semua saudara-saudaraku dalam keadaan ceria bersama keluarga. Seperti biasanya, mampir ngombe kali ini akan kita sajikan dalam sebuah kemasan yang sebisanya sesantai mungkin. Bagi saudara-saudaraku yang lagi menikmati akhir pekan, mungkin lagi jalan-jalan bersama keluarga, kajian kali ini, mampir ngombe kali ini, bisalah diikuti sambil menunggu pesanan hidangan yang lagi dipesan apabila Anda sedang dalam perjalanan dan mampir di sebuah rumah makan, ya. Kita tidak buka-buka kitab. Santai aja, cerita saja. Cerita ini sekitar berapa puluh tahun yang lalu, ya, sekitar pertengahan tahun 80-an, ya. Lama aku akan membagikan cerita ini kepada saudara-saudaraku semuanya, yang tentunya dengan sebuah harapan bahwa cerita ini bisa menjadikan sebuah kekuatan bagaimana saudara-saudaraku semua tetap menjaga dengan teguh iman Islam yang sudah dimiliki sekarang ini. Oke, aku minum kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku bilang tadi, cerita ini sebetulnya lama, ya. Lama aku mau menceritakan, tetapi belum sempat-sempat saja. Nah, tadi pagi itu aku sambil menikmati secangkir kopi dan sekarang masih menikmati, coba membuka komen-komen dari teman-teman. Dan ada komen yang menarik dari teman kita, ya. Kamu buka di komennya, Yesus meneguhkan lalu Paulus menggadaikan Torah seri kedua, ya. Itu ada komen di huruf A. Dan komen ini men-trigger lagi agar aku segera menceritakan kisah ini untuk saudara-saudaraku semuanya. Gini, kita perhatikan komennya. Di huruf A, ya, perhatikan di huruf A. Ada kebenaran yang tidak dapat diterima oleh akal, tetapi tidak ada kebenaran yang bertentangan dengan akal. Ikut menyimak dan lanjutkan, Gus. Oke, aku ulangi, ya. Menarik sekali ini. Ini bisa kalian jadikan sebuah apa, ya? Katakanlah jargon pemikiran, ya, karena ini berhubungan dengan akal. Ada kebenaran yang tidak dapat diterima oleh akal. Memang benar, karena bagaimanapun akal itu mempunyai sebuah keterbatasan. Maka ketika akal sudah tidak mampu lagi menjangkau, itu perlu penjelasan dari wahyu. Wahyu itu informasi dari yang maha tahu, sehingga kita tahu karena diberitahu, ya. Kalau aku kemarin menjelaskan bahwa sebuah peristiwa yang itu melampaui akal itu adalah domain ketika 1 dibagi 0, ya. Berikutnya, tetapi tidak ada kebenaran yang bertentangan dengan akal, ya. Tidak ada kebenaran yang bertentangan dengan akal. Jadi indah sekali, ya, bahwa setiap kebenaran-kebenaran itu pasti dia akan seiring, seirama, selaras, sejalan dengan akal, ya. Itulah yang aku bilang kemarin, bahwa aku sangat gantung terhadap sebuah hadis Kanjeng Nabi bahwa agama adalah akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Oke, selanjutnya aku akan beri sebuah kesimpulan sementara, ya, dari komen saudara kita ini, bahwa bagaimana akal itu mempunyai peran dalam mencari kebenaran. Oke,
Aku hidup di sebuah daerah terpencil ya, daerah terpencil ya, daerah transmigrasi tepatnya ya, yang di sana populasinya itu kebanyakan dari seluruh Jawa ya, yang merata, Jawa Tengah, terus sampai ke timur, terus sampai ke Jawa Barat, bahkan dari Bali. Kalau Bali tidak begitu mayoritas juga ada gitu ya. Sebut saja daerah itu ya, daerah itu, desa kami itu namanya Desa M gitu ya. Desa M itu kalau mau ke kotanya itu kita sebut BD gitu ya, kota BD. Itu jarak tempuhnya sekitar 2 jam setengah lah ya, dan itu melalui semak belukar, hutan, dan juga ada sebagian yang sudah dikelola menjadi perkebunan oleh investor ya, perkebunan tebu. Jaraknya itu ya 2,5 jam itu cukup lumayan ya. Di kanan kiri itu jarang, meskipun ada tapi jarang rumah. Yang ada itu rumah penduduk asli warga di situ. Oke, cerita ini adalah cerita teman. Ya, aku berteman akrab dengan seorang mas yang namanya B, ya, Mas B. Mas B ini sebetulnya pendidikannya nggak tahu aku ya, apakah SMP atau SMA gitu. Yang jelas bukan seseorang yang jebolan fakultas filsafat atau pernah kuliah enggak gitu. Beliaunya seorang penggiat Thorikoh, yang mana Thorikoh itu lahir dari bumi Nusantara ini ya, bumi Pertiwi ini dari Indonesia. Karena Thorikoh yang ada itu kan dari luar ya. Beliaunya termasuk aktif di Thorikoh itu, dan ciri-ciri orang yang berikut Thorikoh itu mereka pandai berolah pikir dan berolah kata, juga berolah rasa ya. Pandai. Temanku Mas B ini punya teman akrab itu dulu kita manggilnya Mbak ya, karena masih muda, sekarang ya Ibu ya. Mbak itu kita sebut aja Mbak D ya. Mas B dan Mbak D itu berteman akrab. Kalau aku tidak akrab dengan Mbak D-nya, aku yang akrabnya itu dengan Mas B-nya ini. Mbak D ini adalah dari Jawa juga, dan Mbak ini petugas kesehatan ya. Ya katakanlah bidan atau sejenisnya lah. Tetapi walaupun seperti itu, untuk sebuah daerah kawasan transmigrasi itu sudah seperti dokter aja ya. Jadi kita sangat membutuhkan tenaga medis. Oke, Mbak D ini adalah pemeluk Katolik ya, Katolik, dan informasi yang aku dengar dari sahabatku Mas B ini, beliaunya bisa dikatakan donatur gereja ya, donatur gereja. Karena sudah akrab antara Mas B dan Mbak D ini, tentunya mereka biasa lah ya, guyon ya, biasa. Sudah tidak ada lagi katakanlah kalau orang Jawa bilang ewuh pekewuh gitu ya. Sudah biasa, sudah seperti saudara guyon gitu. Pada satu saat Mas B ini bercerita dengan yang tadi aku sebutkan ya, sedikit guyonan, jadi nggak terlalu serius mereka bercerita ya, nggak terlalu serius. Mas B ini bilang begini, tadi aku baru pulang dari BD ya, kotanya desaku ya, kalau desaku kan Desa M tuh, kota itu. Aku di jalan ketemu tadi di pinggir jalan ya, ada malaikat disalib. Dia cerita sambil ya tidak terlalu serius sih, sambil ngobrol lepas gini. Cerita itu disampaikan kepada Mbak D ini yang seorang perawat atau bidan gitu lah ya. Mbak D bilang,
dengan sebuah reaksi yang cepat. Ah, mana mungkin ada malaikat kok disalib gitu. Setelah itu beberapa menit kemudian, bener katanya Mas B ini ya, aku tadi di tengah jalan pulang dari BD itu ya, dalam perjalanan di samping itu, di samping kiriku itu aku lihat ada malaikat dan dia disalib gitu. Kemudian dibantah lagi sama Mbak D ini, dia bilang, ah ngawur aja Mas sampean itu, mana mungkin lah ada malaikat kok disalib gitu. Akhirnya sambil menunggu suasana sedikit tenang, reda, Mas B ini tidak dia gayanya itu, Mas B ini bagus sekali. Aku suka gaya dialognya itu, tidak menyerang tapi mengajak berpikir gitu loh. Lalu Mas B bilang begini, iya ya, Mbak ini ada malaikat disalib saja, seperti ceritaku tadi, Mbak nggak percaya. Iya, iyalah nggak percaya, masa malaikat disalib gitu, kata mbaknya itu. Setelah diam sejenak, lalu dilanjutkan oleh Mas B tadi, kalau begitu bagaimana Mbak ya, kok bisa percaya ada Tuhan kok disalib itu loh, itu kira-kira gimana ya kok bisa percaya? Malaikat disalib saja tidak percaya, ini kok ada Tuhan yang maha segalanya, maha perkasa, maha kuasa, disalib tapi kok ada yang percaya ya. Dan sejenak setelah diskusi itu hening ya, hening. Awalnya sih cuma guyon-guyon gitu ya, tapi akhirnya setelah menculik situ sempat hening dan nggak dilanjut, sudah akhirnya ya ngomong-ngomong lain biasa gitu ya, terus pulang, sudah selesai, nggak berlanjut. Nggak tahu gimana ceritanya ya, setelah itu kami mendengar kabar bahwa Mbak D ini ya, yang Mbak perawat ini, sekarang tentunya sudah ibu ya, sudah ada 20 tahun lebih ya, bersahadah memeluk Islam. Lalu menjadi pertanyaan ya, apa sebetulnya yang terjadi pada Mbak kita ini, yang perawat ini, sehingga dia memilih untuk bersahadah memeluk Islam? Itulah seperti yang disampaikan oleh komen saudara kita tadi ya, yang komennya aku bacakan sekali lagi. Ada kebenaran yang tidak dapat diterima oleh akal ya, tetapi tidak ada kebenaran yang bertentangan dengan akal. Artinya setelah Mas B ini ngajak ngomong guyonan dengan Mbak B ini, bagaimana ketika sebuah berita mengatakan bahwa malaikat disalib aja dia tidak percaya, kok ini ada Tuhan disalib dia bisa percaya, itu gimana gitu. Itu yang menjadi pertarungan pemikiran bagi dia ya, sehingga itulah yang aku sebut Mbak D ini telah mengeksplor ya, memberdayakan logika atau yang kita sebut akal atau yang kita sebut nalar untuk mencari sebuah kebenaran. Karena Tuhan yang maha segalanya disampaikan dengan narasi berita seperti apapun ya, bila ada Tuhan dan dia bisa tersalib, itu melanggar kebenaran akal. Dia hanya bisa diterima dalam framing, dalam bingkai dogma. Tetapi
ketika dogma ini diuji oleh kebenaran akal, dia akan runtuh. Itulah seperti yang aku pernah sampaikan. Nggak tahu ya, aku videonya sudah bikinkan atau aku baru nulis di Facebook ya. Lupa aku, nanti kalau videonya belum aku bikinkan, bisa aku bikinkan ya. Bahwa sudah aku bikin videonya yang mengatakan bahwa dogma itu ya tentang adanya Tuhan disalib ya hanya tumbuh, hanya hidup di dalam dogma, tetapi dia akan mati di dalam logika. Ya, ada kajianku, coba kamu cari nanti ya di video-videoku itu yang telah menjelaskan seperti kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi hanya hidup di dalam dogma, tapi dia akan mati di dalam logika. Nah, Mbak kita yang perawat ini, yang bidan ini telah mengaktualisasikan keunggulan sebuah karunia yang diberikan kepada kita oleh Allah yang Maha Agung, yaitu akal, yaitu nalar, yaitu rasio ya, untuk mencari kebenaran. Dan subhanallah, alhamdulillah akhirnya dia menemukan kebenaran itu sehingga dia bersahadah menjadi muslimah, menjadi Islam yang taat. Dan yang paling menjadikan kita bangga lagi, kita sangat memberikan respek yang sangat dalam adalah kebiasaan beliau untuk mendukung ya, atau memberikan, menyisihkan sebagian kekayaan yang dia miliki ya untuk siar-siar agama itu tetap saja tumbuh dan berkembang. Hanya kalau dulu menjadi donatur gereja gitulah kira-kira ya, sekarang dia menjadi donatur masjid atau kegiatan-kegiatan dakwah di Islam itu tetap. Kalau orang Jawa itu bilang loman ya, loman, memberi. Ya, mungkin ini juga bisa kita pelajari ya, bisa kita dapatkan ilmunya ya, bagaimana Mbak ini mencari kebenaran dengan mengaktualisasikan nalar, dan bagaimana Mbak ini loman atau suka memberi di dalam dakwah. Itu cerita yang aku bisa sampaikan untuk saudara-saudaraku semua sambil menikmati akhir pekan yang semoga bahagia bersama keluarga Anda semua. Oke, sampai di sini saja. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil sehingga kita tetap cinta dalam kesetiaan kepada Islam. Itu dari aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.